Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, kembali di program Menjadi Indonesia bersama saya Ivan Aulia Ahsan, pemimpin redaksi NU Online. Hari ini kita merayakan Hari Guru. Syuting episode ini dilakukan pada tanggal 25 November 2024 sekaligus untuk memperingati Hari Guru. Dan hari ini pula saya berada di Gedung Guru Indonesia di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, saya senang sekali berada di sini karena bintang tamu kita hari ini adalah Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Profesor Unifah Rosyidi. Terima kasih Bu Uni. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami dengan senang hati dan menjadi tuan rumah untuk episode Menjadi Indonesia hari ini. Ya. Kehormatan. Ini edisi spesial ya, edisi spesial dalam rangka Hari Guru. Ya, kenapa kami mengambil edisi spesial dengan tema guru? Karena bagi kami ya, salah satu golongan yang paling penting dalam membentuk keindonesiaan, ya, dalam membentuk gagasan tentang Indonesia adalah para guru. Dan itu terjadi sejak awal abad ke-20. Betul. Ya. Dan kali ini kita akan membincangkan lebih jauh tentang persoalan guru-guru di Indonesia dan keguruan di Indonesia hari ini bersama, aku manggilnya Bu Uni atau Mbak Uni enaknya? Bu Uni wes. Ya udah Bu Uni aja. Karena kalau Mbak Uni ini kan nanti ada sebagian daerah yang Uni itu adalah kakak perempuan ya. Bu Uni. Bu Uni ini adalah perempuan pertama yang menjadi Ketua Umum PGRI. Ya, dari tahun 1945, baru pada 2016 ya Bu ya? Iya. Pertama kali terpilih sebagai Ketua Umum PGRI 2016 dan perempuan pertama yang menjadi Ketua Umum PGRI. Ini ceritanya bagaimana Bu dulu? Ya. Ceritanya tuh berawal dari sebuah ketidaksengajaan. Oke. Ya. Jadi itu dulu saya tuh dibimbing oleh Profesor Dr. Muhammad Surya. Profesor Dr. Muhammad Surya itu Ketua Umum PGRI sebelum Pak Sulis. Terus dicarilah saya untuk menjadi salah satu di PGRI itu kan ada pengurus harian, ada the second layer. Itu ketua bidang. Lalu saya dibawa ke situ. Saya bertanya, apa tuh PGRI gitu. Tapi tugas saya selama 5 tahun itu adalah menyiapkan naskah-naskah pidato para penggede, ketua-ketua PGRI itu. Di situ terus kemudian saya belajar betapa kompleksnya masalah guru. Dan saya mulai jatuh hati. Terus bapak saya bilang, bapak saya ini Kiai NU, ya betul. Nah, ibu saya aktivis Muhammadiyah. Bapak saya itu bilang gitu, kamu hidup tuh apa yang penting adalah bermanfaat bagi orang lain. Lalu saya merasa bahwa inilah tempat saya mengabdi. Di situ saya betul-betul menekuni. Saya bukan karbitan, saya belajar dari awal. Saya dari mulai menyiapkan naskah-naskah pidato sampai saya melihat problematika real. Lalu pada masanya Pak Sulistyo, saya mulai diangkat menjadi Ketua PGRI yang membidangi persekolahan dan perguruan tinggi PGRI. Di situ saya semakin tahu bahwa betapa peliknya, betapa problematiknya masalah guru itu. Ya, kemudian betapa guru itu hanya indah dipidatokan. Guru itu penting ya. Tapi setelah itu mereka lupa. Gitu. Dari situ kemudian saya berjanji saya akan membela para guru. Dan satu lagi. Di mana ada PGRI, di situ ada guru. Betul. Sebagai orang yang mencintai keindonesiaan, ya, bahwa inklusifmu adalah bagian yang sangat penting. Betul. Karena di dalam ADART PGRI itu ada yang disebut unitaristic, means that itu inklusif. Jadi saya bilang bahwa kalau pengen merajut keindonesiaan, kita mesti rengkuh semuanya. Dan kita tidak membeda-bedakan kelas sosial, agama, dan lain-lainnya. Betul. Di situ saya betul-betul berniat ingin membangkitkan PGRI dari the second, the third class menjadi ini loh bagian penting dari pembangunan keindonesiaan. Betul.
Dan latar belakang Bu Uni adalah dosen. Iya, saya dosen, tapi saya juga dari kecil tuh sebagai guru, gitu, melihat dosen dan guru itu sama-sama pendidik. Saja ya. Iya. Kemudian saya punya persekolahan PGRI, saya dilibatkan di sekolah PGRI. Nah, di situ saya mengerti betul bahwa wow, betapa kompleksnya masalah guru ini. Apalagi guru-guru ya nggak beda jauh lah dengan guru-guru dari Ma'arif gitu kan. Betul. Guru-guru PGRI, orang-orang yang sangat ya tidak berdaya tapi mempunyai dedikasi dan kecintaan yang luar biasa kepada anak didiknya. Ibu dulu kuliah di IKI Bandung. Betul. S1 IKI Bandung. S1 bimbingan konseling. Terus saya belajar di Amerika, di Ohio State University. Terus saya ini tes, lulus tuh banyak lulus di perguruan tinggi luar negeri. Terus zaman waktu itu mungkin bapaknya anak-anak bilang, ya kalau jadi perempuan apa toh yang kamu perlukan kami sediakan, tapi janganlah sekolah ke luar negeri. Jadi pada waktu itu tuh mulai bibit-bibitnya, loh kenapa memangnya gitu kan? Di situ mulai kemudian, jadi saya ini terus bertanya, kalau saya nggak boleh sekolah di luar negeri, saya harus mencari sekolah yang terbaik. Waktu itu kami menganggap dan sampai saat ini ya bahwa Universitas Indonesia adalah yang terbaik. Pada waktu saya mendaftar, zaman itu ya, bukan zaman sekarang ya. Hei, kamu tuh S1, S2 pendidikan. Kok bisa ngambil S3? Kamu harus ikut matrikulasi. Yes, saya akan ikut matrikulasi dan saya ingin tunjukkan bahwa ini kampus terbaik di Indonesia ya, dalam perspektif saya, ya kan? Dan saya akan tunjukkan bahwa saya bisa mengikuti. Dan begitu matrikulasi saya, oh ya kamu langsung saya masa itu beda dengan masa sekarang ya kan, dan saya belajar banyak tentang policy kebijakan pendidikan Indonesia dengan belajar tentang bagaimana tata kelola pendidikan di situ. Saya semakin terbuka lebar bahwa saya memilih PGRI sebagai dunia pengabdian saya. Dan Ibu guru besarnya dalam bidang manajemen pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi memang core ilmunya guru sekali ya. Sangat ngurusin guru sekali. Dengan pidato pengukuhan tentang waktu itu tentang apa, Bu? Tentang pentingnya tata kelola. Ada masalah buat kami, ada yang kami sebut sebagai tata kelola pendidikan yang asimetris desentralisasi. Kami merasa bahwa setelah kami pelajari di dalam berbagai literatur, hanya Indonesia ya. Rumit sekali dulu. Dulu dikelola SD, SMP, sama TK, PAUD, TK itu di pendidikan dasar. Dikdas ya. SMA, SMK di Dikmen. Provinsi. Pendidikan tinggi di pusat. Pendidikan agama sendiri. Kementerian Agama. Complicated ya. Dan kalau semua ingin mengatakan bahwa sebenarnya masalahnya tinggal dikoordinasi, tapi di Indonesia, I'm so sorry to say, koordinasi bukan soal yang mudah. Itu aja sudah ada Menko, Bu. Iya. Oke, lanjut Bu. Kemudian? Ya udah, kemudian aku merasa, betapa sulitnya guru. Terus guru itu, data itu bisa digunakan untuk kepentingan policy. Lalu data mengatakan guru itu sudah cukup. Yang masalah di distribusi, dan kemudian ada kebijakan lebih dari 5 tahun tanpa merekrutmen tenaga guru. Nah, ini nggak benar ini kalau begini, ya. Hanya kita orang-orang yang di pesantren yang ikhlas ridho, dibayar saanane terus saikhlase. Tapi kan guru itu kan punya anak, pengen juga melakukan mobilitas sosial, nggak bisa. Ini harus diperjuangkan. Ini nggak benar ini. Jadi saya mengatakan bahwa kita ikut berjuang kepada bahkan yang menginisiasi undang-undang guru dan dosen. Untuk apa? Ada 3 hal pilar perjuangan. Kita ingin ada kesejahteraan, ada peningkatan kualitas, dan ada perlindungan. Dan sampai hari ini ketiga hal itu belum pernah tercapai sungguh-sungguh, dan kita akan tetap. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa
sebagai seorang guru, pendidik, kita harus mempunyai jalur yang baik. Maka saya tidak setuju strike, demo, dan lain sebagainya. Orang bisa nggak setuju dengan saya. Tetapi saya berpikir bahwa kita itu adalah pendidik, kita harus punya cara yang cerdas untuk menyampaikan gagasan kita dengan riset, dengan menunjukkan data, dengan dialog yang terus-menerus. Dan yang paling penting lagi sebenarnya sebagai seorang pemimpin, itu mempunyai konsistensi moral yang sangat tinggi terhadap perjuangan. Maka saya kemudian merengkuh keindonesiaan tanpa melihat, tanpa membeda-bedakan mereka. Saya hadir di sebisa mungkin dengan segala keterbatasan saya ke bawah, tapi kalau ke atas biar yang muda-muda deh. Yang muda-muda. Di situ kemudian saya mengatakan bahwa Bu Unifa itu sombong. Ya wis ora apa-apa. Awak bisa menyenangkan semua orang, tapi saya akan membela guru sampai kapanpun juga. Nah, selama masa kepemimpinan Ibu di PGRI, apa prioritasnya untuk para guru ini, Bu? Program prioritas apa yang? Sebenarnya kita punya program prioritas internal dan eksternal, tapi kita ngomongin globalnya aja. Kesejahteraan, kualitas, dan perlindungan. Itu 3 hal itu. 3 hal itu yang kemudian membuat kami melakukan dialog yang terus-menerus dengan pemerintah, dengan Presiden Jokowi, dan ini diteruskan dengan Bapak Presiden Prabowo. Ya. Kami ingin mengatakan bahwa kesejahteraan guru meskipun bukan faktor yang satu-satunya faktor, tapi dia menjadi faktor penting di dalam ketenangan bekerja, gitu ya. Betul. Terus kalau nggak ada direkrut sekian tahun, maka akan terjadi gelombang pensiun besar-besaran. Dan itu harus diganti. Kemudian sekarang ada yang disebut dengan P3K. Karena bagi kami kepastian masa depan guru itu penting. Nah, sekarang Indonesia sebelum merdeka dibangun oleh swasta. Itu yang namanya NU, Muhammadiyah, PGRI, Taman Siswa, sekolah Kristen, sekolah Katolik, sekolah yang partikelir semuanya. Iya, partikelir semuanya. Itu yang membela Indonesia. Betul. Lalu mereka masa dilupakan? No. Saya bilang jangan lupakan mereka. Jadi kalau diangkat, tolong dong diangkat, mereka balikin kepada sekolahnya supaya terjadi peningkatan pemerataan mutu dan tidak mengganggu kuota di sekolah-sekolah negeri. Dan pernyataan Ibu ini banyak yang tidak suka. Tapi saya patuh, saya hormat, saya akan membantu mewujudkan pendidikan nasional. Saya tidak mengejar apa-apa, saya tidak bermain politik, tidak. Saya ingin Indonesia itu kuat maju dengan para gurunya yang dihormati, dilindungi. Yang dekat, yang mau belajar, yang terus-menerus melakukan inovasi. Itu yang bisa terus-menerus saya suarakan. Jadi Bapak nggak aneh kalau ngelihat sehari-hari saya cuma di sini. Ibu Uni nggak apa-apa, ini rumah saya dengan para guru. Itulah kebahagiaan saya yang paling utama. Semangat ya, ngomongnya semangat banget ya. Ini saya jadi ini minder ini karena saya terlihat kurang semangat. No. Maksud saya itu kan punya karakter kalau bicara agak meletup-letup. Oke. Karena ini karakter leadership sebenarnya. Thank you. Ada 3 hal tadi, kesejahteraan, kualitas, dan perlindungan. Nah, kita bicara 2 hal dulu, kesejahteraan dan kualitas. Kalau untuk saat ini, kalau Anda milih salah satu di antara 2 ini, mana yang harus Anda kejar? Antara kesejahteraan atau kualitas? No, bagi kami dua-duanya hal yang sangat penting. Mengapa? Karena kami mencintai Indonesia. Kalau kita ingin mewujudkan Indonesia yang maju, Indonesia emas, maka kualitas harus terus ditingkatkan. Kita sama-sama belajar, bahkan professional development, pengembangan keprofesian yang terus-menerus itu hak semua pekerja pendidikan. Dan kalau menurut riset sederhana kami, itu sangat kecil dananya untuk meningkatkan kualitas. Apa-apa terus kemudian gurunya nggak mau belajar, enak banget ya. Nyalain guru lagi. Gitu ya. Nyalain guru lagi. Kalau kami, ya bahwa kami banyak kekurangan, yes. Betul. Ya sebagai refleksi. Tapi misalnya, apa yang dilakukan PGRI? Kami mengembangkan Smart Learning and Character Center. Kami tahu kalau kami menghadirkan, kami nggak mampu, kami nggak punya uang. Tapi kami ingin membuat pelatihan-pelatihan sampai
lingkar belajar, teacher learning circle. Itu sampai ada di depan, sampai di benar-benar guru di grassroots level. Karena hanya dengan cara itu, ya, supaya menetes terus inovasi baru. Nah, bahkan di dalam hari ulang tahun PGRI, dengan segala kesederhanaan kami, kami membuat lomba inovasi pembelajaran untuk daerah 3T. Inovasi itu tidak harus selalu pembelajaran yang sangat technological minded. Tapi inovasi bisa jadi mengembangkan suatu konteks di daerah itu ya dengan seadanya. Dan itu kita harus hargai. Local wisdom ya. Iya, local wisdom. Mereka akan kami hadirkan di sini hari ulang tahunnya PGRI puncaknya. Kami nggak punya, kalau kami menerima dukungan dan alhamdulillah ada kelompok teknologi itu menyediakan 40 perangkat teknologi. Dan kami hadirkan. Kalau ada yang mau, halo, kalau ada yang mau membayarkan naik pesawat, kami dengan senang hati. Ya dong. Karena kami ingin menjadi bagian dari Indonesia yang terus menggelindingkan mutu. Nah, yang menarik ini, pertama PGRI sendiri ya, Bu. Ini kan semacam organisasi profesi ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi saya mau cerita dulu, Bu. Saya ini lahir dan besar dari keluarga guru. Ya. Bapak saya guru SMP. Ya. Ibu saya guru MTS negeri. Ya. Kakek saya dari garis bapak itu juga guru. Ya. Nenek saya juga guru. 5 dari 7 anak kakek saya itu juga guru semua. Jadi saya dari kecil berada di lingkungan pendidik ya. Dan saya menjadi saya saat ini juga karena ada faktor karena orang tua dan kakek saya yang guru ya. Kakek saya dulu pernah menjadi salah satu pengurus PGRI di Kabupaten Brebes. Ya, menjadi aktivis PGRI. Seragamnya juga seperti ini, saya masih ingat kakek nenek saya masih pakai seragam begini kalau rapat-rapat PGRI di kecamatan dan di kabupaten ya. Nah, tapi saya melihat bahwa ada satu esprit de corps ya, di antara kalangan guru-guru yang ada, yang saya lihat dari kecil. Saya tidak menyadari itu esprit de corps, menyadari sesudah saya dewasa ya, sesudah saya dewasa. Tapi saya pikir ini salah satu profesi yang di Indonesia ya, selain militer, selain tentara, esprit de corps-nya sangat tinggi. Ini faktor apa, Bu? Menurut Anda sebagai Ketua Umum PGRI? Itu kita bangun sebagai apa yang kita sebut sebagai soliditas dan solidaritas. Ya. Kami solid dan kami solidar karena kami selalu menyatakan bahwa hanya dengan kita inilah kita memperjuangkan aspirasi para guru. Ya. The Corps itu adalah kami rasakan betul sebagai bentuk solidaritas dan solidaritas. Organisasi, bahkan ada satu riset yang menyatakan bahwa tadi betul mereka tidak diberi uang dikit, tapi kuat sekali solidaritas dan solidaritasnya. Karena kami bangunkan itu dengan berbagai macam, bahwa ini adalah wadah perjuangan. Meskipun wadah untuk meningkatkan aspirasi. Kalau guru satu dicubit, guru yang lain. Oh ya, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk Polri, termasuk Inspektorat Kemdikbud, untuk teman-teman di sana ya, para kuasa hukum, para jaksa dan semuanya. Ibu Supriyani sekarang bebas. Ya, alhamdulillah. Nah, itu PGRI mendampingi langsung ya. Kita misalnya begitu. Jadi kita itu di depan dalam pembelaan para guru. Guru mengerti ya. Meskipun kita itu sekarang segala macam cara dipecah-pecah gitu. Tapi kami solid. Jadi itu analisisnya benar sekali. Dan yang paling penting lagi pemimpinnya mau mendengar dan mau turun ke bawah. Saya sering sekali naik pesawat besar, naik pesawat kecil, naik kapal laut, naik lagi untuk menemui guru. Dan inclusiveness sebagai bagian kesetaraan kita. Saya tidak berjarak dengan anak-anak kami di seluruh Indonesia. Jadi kita bersama dalam suka dan duka dan kita berjuang untuk yang 3 hal itu yang membuat kami solid dan solidar, gitu. Selalu yang itu kita rasakan. Dan
ada faktor ini juga nggak? Guru ini kan salah satu profesi modern tertua di Indonesia. Di dunia. Dan mungkin ini konteks Indonesia ya. Ini profesi modern karena sudah ada sejak awal abad 20 ketika pendidikan modern sudah, meskipun ada ustadz ya, ada kiai-kiai, tapi kita ngomong dalam konteks guru di sekolah modern ya, di sekolah-sekolah umum. Bagi saya ini salah satu profesi tertua di Indonesia modern ya. Nah, Anda melihat ini, profesi ini profesi tertua, ya, tapi sampai sekarang masih banyak guru-guru kita, ya, terutama guru-guru honorer ya. Sampai di kampung saya itu diplesetkan menjadi guru hororer, ya, karena betapa menakutkannya kehidupan mereka. Ya. Dengan gaji misalnya hanya 300.000 satu bulan, ya, 400.000 satu bulan, 500.000 satu bulan, dan mereka dipaksa untuk survive, paksa untuk bertahan hidup. Dan ojol itu 40% dari para guru. Iya, 40% dari para guru, betul. Itu OJK ya studi. Nah, ini bagaimana keadaan seperti ini, Bu? Profesi tertua, tapi dalam hal that's why saya mengatakan guru itu indah dipidatokan. Iya kan? Oke. Ya. Jadi kami selalu mengatakan policy, public policy. Policy untuk guru itu adalah policy yang harus menyuarakan bahwa negara hadir. Ya. Karena itu kemudian kemarin itu kami langsung menyampaikan apresiasi ada 1 juta guru yang akan diangkat. Walaupun dengan segala macam dinamika di bawahnya, ya. Dan kami selalu menyatakan bahwa kami jelas-jelas berjuang bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Kalau ditanya sejahtera dengan ini, kami mau dua-duanya, ya. Tapi kesejahteraan itu satu hal yang sangat fundamental. Betul. Karena bagaimana dia mengajar dengan baik kalau misalnya mereka memikirkan orang tua, keluarganya istilahnya, aku pengen makan, makanya gampang yang paling terbaik itu ojol. Iya kan? Nah, saya ingin membuka mata para petinggi itu, ya, agar ingat mereka asalnya dari mana. Dan kami selalu mendesakkan bahwa ini adalah suatu semacam iceberg, semacam gunung es yang ya, come on, tolong. Makanya kalau kami dikatakan, oh, guru PGRI bisanya cuma menuntut kesejahteraan, faktanya memang. Ya, betul. Ya. Dan kami kan anggota dari 198 negara di internasional. Kami sampaikan dan kami menganggap bahwa dialog, misalnya pengangkatan 1 juta dan kami akan desakan lagi. Kami punya roadmap bahwa sebenarnya 1 juta guru itu masih kurang untuk diangkat menjadi PNS dan P3K itu kami minta PNS murni juga supaya anak-anak muda yang pintar-pintar ini tertarik untuk menjadi guru. Kalau enggak, mereka masih mending jadi content creator. Iya kan? Iya, betul. Nah itu tuh yang verbatim maupun conceptually terus menerus tuh yang berani mengatakan PGRI. Iya. Maaf ya, tanpa saya menyombongkan diri, kayak sekarang Undang-Undang Perlindungan Guru, saya diserang Mas. Gara-gara menyampaikan Undang-Undang Perlindungan Guru. Belum apa-apa, kementerian maupun dirjen guru sudah mengatakan kami sudah cukup aturan itu. Yang penting adalah memaksimalkan aturan. Come on. Yang satunya Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang satunya Undang-Undang Guru dan Dosen. Ada satu pasal. Diturunkan lagi Permendikbud. Kalau berhadap-hadapan ini diinjak sedemikian rupa. Kami menyiapkan undang-undang itu tidak bermaksud untuk apa-apa. Tapi ingin bahwa pendidikan, lembaga pendidikan, persekolahan, termasuk di pesantren di mana-mana, itu bebas dari kekerasan. Jadi kami ingin melindungi anak kami ingin melindungi guru, kami ingin melindungi warga sekolah. Belum apa-apa, coba maksimalkan itu. No. Dan kami berterima kasih bahwa misalnya ya, Mas Gibran ini, Wakil Presiden sudah menyatakan kami mendukung Undang-Undang Perlindungan Guru pada Pak Menteri Hukum. Jadi misalnya itu secara verbatim maupun konseptual, kami itu lantang. Gimana guru nggak merasa bahwa itu adalah bagian dari strategi perjuangan untuk membela mereka, gitu.
Saya kasih contoh ya soal perlindungan profesi ya. Misalnya begini, di dalam undang-undang pers, ya, kami sebagai wartawan ya, misalnya ada satu orang yang dirugikan karena pemberitaan atas di media tertentu. Orang ini tidak bisa langsung melapor ke polisi, gitu. Tapi melewati ada di kode etik, ada Dewan ya? Pers, ya, melalui mekanisme Dewan Pers, sehingga wartawan atau media tidak bisa dipidana secara langsung ya. Bagaimana dengan guru di dalam undang-undang perlindungan guru? Di guru tuh hanya guru berhak mendapatkan perlindungan profesi, perlindungan Nah, hukum. itu apa? Perlindungannya apa? Nah, nggak ada. That's why kita meminta untuk adanya undang-undang perlindungan guru agar supaya mereka terlindungi. Kan ada gini, banyak guru yang sedang mengajar tiba-tiba, ini yang disebut dengan fenomena iceberg. Ya. Saking takutnya mereka nggak mau lapor. Tiba duk dibawa. Pernah ini ada satu daerah, aku nggak mau cerita namanya ya. Jadi dia tuh piket sekolah. Ada aturannya 5 menit. Dia ini siapa? Guru maksudnya? Guru. Si guru ini, oke. 5 menit itu masih bisa masuk si anak ini. Lebih dari itu nggak bisa. Jadi si guru tuh menjalankan tugas itu. Padahal si anaknya ini terlambat kurang lebih setengah jam itu ditaruh di perpustakaan. Tahu? Oknum pejabat nih melompat kasih pukul guru-guru dibawa ke kantor polisi. Oke. Beberapa hari kemudian kan ada yang namanya tempat di sana itu ada sumur dijadikan pakai sanyo untuk bukan sanyo ya, itu makan pompa air itu pompa kan merek air, ya. Aduh, maaf ya. Pompa air ya zaman dulu kan ngomongnya gitu kan. Sanyo betul. Untuk wudhu, ya kan? Anak-anak mau namanya anak-anak sedang berkembang nggak bisa juga disalahkan. Iya. Dipipisin gurunya diam aja. Di dalam konteks ini, seperti dalam lagu kami, guru adalah pembangkit kekuatan negara, iya kan? Yang paling kita takutkan di masa yang akan datang, guru apatis, guru nggak percaya diri, nggak mau membina akhlak anak-anak. Jauh lebih berbahaya, kan? Betul. Iya kan? Itulah kami merasa bahwa undang-undang perlindungan guru kontekstually sangat hari ini sangat penting maupun substansial, ya itu sangat penting karena itu kami bersama teman-teman ini di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum sedang merancang. Nggak penting kalau masyarakat para guru tahu siapa yang tidak setuju, ya kan? Tapi kami mengatakan nggak apa-apa para guru, mereka nggak setuju tidak masalah, kita maju terus. Itulah seorang pemimpin yang harus menunjukkan dedikasi dan kecintaannya melindungi guru. Barangkali ini bagian dari membangun soliditas dan solidaritas organisasi seperti yang disampaikan. Kami iri sama Anda yang di punya Dewan Pers. Betul. Kami punya Dewan Kehormatan Guru, tapi apa kami direkognize? Enggak, karena enggak ada di dalam undang-undang guru dan dosen. Jadi kalau kami pengen mempunyai undang-undang perlindungan guru, apa yang salah dengan kami? Gitu. That's the point. Saya ingin cerita dulu Bu sedikit. Jadi saya pernah kuliah jurusan pendidikan matematika ketika baru lulus SMA. Itu 1 tahun. 21 tahun yang lalu. Ya, tapi saya hanya bertahan 2 semester. Ya, kemudian saya ternyata lebih mencintai cerita daripada angka. Nah, itu jurusannya pendidikan matematika yang memang nantinya akan menjadi guru matematika. Dan orang seperti saya waktu itu berpindah dari yang seharusnya jadi guru, kemudian saya mengambil jurusan sejarah. Ya. Karena di tengah jalan, saya sebagai anak muda menghentikan cita-cita saya sebagai guru. Jadi, dan ini mungkin tidak hanya saya ya, di negara ini. Ada banyak sekali anak muda yang melupakan cita-citanya menjadi guru. Yang seharusnya mungkin beberapa teman saya yang juga bercita-cita jadi guru tapi kemudian gagal, mereka akan menjadi guru yang sangat baik. Saya merasa bahwa waktu itu saya kalau menjadi guru bukan guru yang baik, gitu. Sehingga saya berpindah jurusan, tidak mengambil jurusan pendidikan lagi. Nah ini mungkin ribuan anak muda di negara ini mengalami hal yang sama. Ya, ini kan problem sebenarnya ya. Bila kita misalnya berkaca dari beberapa negara yang pendidikannya sudah
sudah sangat baik ya. Di Skandinavia misalnya ya, di negara-negara Nordik, di Jepang, di mana guru-guru berasal dari siswa-siswa yang dianggap terbaik di negara itu. Nah, di Indonesia masih jauh panggang dari api. Ada problem apa itu? Terima kasih Mas. Sudah mewakili keresahan anak muda Indonesia. Salah satu halnya yang kalau Mas tanyakan kepada saya dalam perspektif saya ingin mengatakan bahwa masa depan guru tidak menjanjikan. Oke. Anak-anak muda itu, anak muda sekarang, itu kan harus jelas apa yang akan diraih sampai umur sekian pengen apa. Betul. Dan itu nggak didapatkan dari guru. Oke. Itu sebabnya PGRI hadir untuk menyuarakan kalau guru tidak bisa datang dari anak-anak yang hebat, ya sangat menyedihkan di masa yang akan datang. Betul. Karena itu ketika kita bertanya, apa sih yang paling utama? Ya kejelasan masa depan. Nggak ada kejelasan masa depan. Karena itu dengan dialog yang terus-menerus, kami ingin memastikan bahwa guru itu masa depannya jelas. Betul. Karirnya jelas. Pada tahun 2005, ketika Undang-Undang Guru dan Dosen ada sertifikasi guru. Betul. Banyak anak-anak muda tertarik untuk menjadi guru. Tiba-tiba dieliminasi sedemikian rupa. Kesulitan untuk sertifikasi, disalahkan, dan lain sebagainya. So anak muda nggak tertarik lagi. Kalau kita lihat ya, maaf, emang beda. Tapi kan kita harus ada standar. Kalau kita dilihat di negara-negara ASEAN ya, Singapura tertinggi. Betul. Malaysia sekarang udah bisa memberikan 30 juta untuk gaji guru. Ya. Sekarang saya profesor aja nggak sampai segitu. Betul. Nah, sekarang kalau untuk menarik anak-anak muda, pertama harus anak-anak muda pinter itu, anak-anak muda yang bergairah itu, mempunyai pikiran-pikiran yang berbeda dengan yang ordinary. Betul nggak? Oke. Ya. Jadi kalau ini saya nggak ke sini, gimana dong masa depan saya? Bagaimana saya bisa mendorong anak-anak saya? Bagaimana saya ke depan? Dan ternyata itu nggak didapatkan dari guru. Dari guru, betul. Jadi itu sebabnya saya ingin mengatakan bahwa perjuangan kesejahteraan itu termasuk di dalamnya kepastian akan masa depan guru. Itu karir dan lain-lain. Lain-lainnya. Sekarang boleh dilihat. Untuk kenaikan pangkat 0,0 sekian aja, itu sulitnya bukan main. Dan kata anak-anak muda, I'm sorry to say, selamat tinggal mimpiku menjadi guru. Ya, itu sebabnya PGRI hadir untuk, come on, kita ajak anak-anak muda untuk bergairah, berbagi. Jadi mereka mengatakan, passion saya pengen mendidik, tapi tidak harus jadi guru kan. Jadi di sela-sela waktunya ada yang guru mendidik, mengajar. Tapi kan yang kita inginkan bahwa itu terjadi secara sistematis dan berkelanjutan. Betul. Dan itu nggak mungkin dilakukan oleh kalian yang punya profesi-profesi yang lain. Itu hanya bisa dilakukan oleh guru. Karena itu kami terus bersuara agar guru hadir, dihargai, dihormati, dimuliakan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Betul. Dan menariknya begini, ketika sertifikasi itu sedang jor-joran ya, tahun 2005 sampai 2015 lah ya, sekitar tahun itu, banyak sekali teman-teman yang sekolah saya, yang seumuran dengan saya, itu menjadi guru. Ya, mungkin 50% ya, dari teman sekolah, dari teman SMP saya sekarang menjadi guru. Ya. Karena waktu itu dengan adanya sertifikasi menjanjikan kesejahteraan, karena 1 bulan bisa mendapat 2 kali lipat dari PNS yang lain ya, dari ASN yang lain. Tapi tiba-tiba ada kebijakan yang berganti, ya, tidak ada pengangkatan guru, ada moratorium, ya, terus ada dipersulit sertifikasi dan lain sebagainya. Artinya prioritas keuangan negara mungkin tidak lagi untuk kesejahteraan guru. Ya. PGRI memperjuangkan apa di dalam konteks itu? Saya ingat betul, Undang-Undang Guru dan Dosen lahir dari rahimnya itu dari sini. Oke. Ya.
Kemudian 20% anggaran sampai kami dihormati di dunia. Betul. Pemerintah pusat dan daerah. Itu juga di sini. Wajib. Kami menang 3 kali. Ya. Tapi tiba-tiba untuk menutupi dan lain sebagainya saya tidak mengerti. 20% anggaran itu jauh lari kemana-mana. Kami mendengar bahkan di dana desa segala. Iya, betul. Jadi kami lalu melakukan riset sederhana. Ya, kami bertanya less than 4% untuk kepentingan peningkatan kualitas guru. Berarti itu adalah alarm. Nah, kami ingin mengatakan bahwa ayolah, kalau kita tidak serius, maka maaf kata saya sampaikan bahwa bonus demografi itu cuma mimpi. Cuma mimpi. Dan anggaran itu menjadi sesuatu yang penting karena dengan anggaran yang jelas, dengan kontrol yang jelas juga, bukan sekedar anggaran yang jelas, tapi kontrol yang jelas penggunaannya, ini penting banget untuk membangun SDM. Sekarang enggak. Jadi bagaimana kita akan mengatakan apa ya, tapi 20% anggaran itu adalah perjuangan kami. Itu artinya bahwa kami percaya bahwa dengan anggaran pendidikan minimum 20% di luar gaji guru adalah bagian penting untuk peningkatan kualitas secara berkelanjutan untuk masa depan negara dan bangsa. Dan itu tidak terjadi. Jadi ya mohon maaf kalau kemudian terjadi seperti ini. Dan mohon maaf nih, ada banyak pejabat yang mengatakan tiba-tiba gampangin guru, ngecilin, gurunya tidak pernah mau belajar. Wong dibayar 300.000 kok jaluk selamat. Jadi I'm sorry to say, kami percaya bahwa kebijakan pendidikan itu dianalisis dengan tepat, ya. Tapi begitu masuk menjadi peraturan itu adalah proses politik, betul ya kan? Betul. Proses politik itu hal yang lain, ya. Jadi kami hanya bisa menghimbau pemerintah dan parlemen bersama-sama untuk kepentingan rakyat. Tanpa itu saluran resmi. Tanpa itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita ini di luar, ya. Organisasi profesi. Organisasi profesi pun sekarang dengan segala macam cara kita dipotong, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, katanya. Kami menyatakan protes terhadap Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan. PGRI tidak direcognize oleh mereka. Apa-apa yang Anda tahu tentang kami? Ya, apa yang Anda tahu tentang kami? Katanya tidak diberi diizin untuk mendapatkan fasilitas bantuan. Oh, nggak apa-apa. Kami biasa berdiri di atas kaki kami sendiri, ya kan? Karena saya bukan guru. Pinter ya, kalau guru itu nggak bisa izin untuk pergi meninggalkan kantor. Come on, nggak akan bisa Anda mematikan kami hanya dengan aturan. Karena kami punya esprit de corps yang tadi dikatakan. Kami punya solidaritas, jiwa korsa yang luar biasa untuk membela para guru. Kami itu yakin bahwa rezeki itu Allah yang kasih. Sepanjang kami berusaha, sepanjang kami yakin, sepanjang kami terus berusaha, kalau kami tidak berlebihan, kami bisa hidup. Jadi itu yang terus kami suarakan. Kami nggak bisa tunduk aja dengan aturan-aturan yang mereka mainkan, yang dengan segala cara akan mematikan kami. Kami akan tetap hidup karena guru merasakan kehadiran kami adalah untuk para guru. Betul. Gitu. Dan tenaga kependidikan. Ya, guru itu termasuk juga pendidik ya. Pendidik itu termasuk dosen juga ya. Jadi kalau undang-undang guru dan dosen dan perlindungan guru ini menyasar juga ke dosen kepada siswa dong. Gitu. Iya, bahkan kadang-kadang ya di beberapa sekolah ya, untuk menyiasati kesenjangan kesejahteraan antara guru-guru senior yang sudah PNS dan sertifikasi dengan guru-guru honorer yang gajinya cuma 300.000 itu. Ini ada hal yang membuat saya tersentuh, Bu. Jadi dibagi. Iya. Jadi kalau sertifikasi cair itu dibagi. Itu ada beberapa persen yang diambil ya, dikumpulin bareng-bareng semua guru sertifikasi dan dibagi ke teman-teman mereka yang masih honorer. Saya itu menangis. Saya tahu persis mereka itu. Iya. Dan saya sebagai eksekutif komite dari sebuah education internasional 198 negara, saya nggak bisa berkata-kata. Karena ini amat sangat memprihatinkan. Ini akan sangat menyedihkan. Dan saya percaya dengan pemerintahan baru, Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakebuming Raka, saya akan suarakan.
Tolong bantu para guru ini. Ya, ya. Tolong bantu. Karena kami tidak mencari kaya, tidak. Tapi kami mencari ketetapan, kepastian untuk anak-anak kami, untuk mendidik mereka. Bahkan guru-guru itu nggak bisa menyekolahkan anaknya di sekolah kan. Ada cerita zonasi, ada cerita merdeka, kurikulum merdeka. Yowis kurikulum tuh kurikulum nasional aja tuh gaya-gaya ngomongnya merdeka tapi nggak merdeka gitu kan. Iya kan? Oke. Jadi kan kami itu adalah tempat keluh kesahnya para guru. Ya. Dan saya siap menerima keluh kesah itu karena saya punya keyakinan di cara inilah hidup saya berarti. Di cara saya membela guru ini hidup saya berarti. Saya nggak punya apa-apa, nggak apa-apa mas. Tetapi kalau guru kami tinggalkan itu sangat menyedihkan. Perlu keberanian, moral, intelektual. Keberanian saya diancam itu udah sering. Ya. Tetapi membela guru adalah jalan ninjaku. Ya. Mantap. Nah, di tengah situasi internal guru sendiri yang ruwet tadi ya, juga mereka masih dibebani oleh kebijakan-kebijakan yang sering berubah dari pemerintah. Ya. Kurikulum yang hampir 5 tahun sekali berganti, ganti menteri, ganti kurikulum ya. Kemarin misalnya guru-guru pada bingung tentang zonasi. Ya tidak hanya guru, termasuk terutama orang tua, siswa ya. Ada zonasi, ada yang tadi Ibu katakan guru sekolah ini tidak bisa menyekolahkan anaknya di sekolah itu karena ada terbentur sistem zonasi dan lain-lain. Menurut Ibu, apakah pemerintah perlu membuat satu kurikulum yang paten atau kurikulum dalam kategori jangka panjang? Ya. Karena kalau sekarang menteri ganti kebijakan, ya yang kasihan kan guru-guru dan para siswa. Anak-anaknya. Ya. Tentu saja. Nah, apa saran dari PGRI untuk menyiasati ini, Bu? Sebenarnya di semua negara itu juga melakukan perubahan terhadap kurikulum. Betul, ya. Kan? Karena dinamis kan. Dinamis. Ilmu pengetahuan dinamis, betul. Tetapi mereka betul ada basicnya, ya. Kalau ini setiap pejabat siapapun harus menekan egonya untuk menjadi ini kurikulum di era saya. Gitu. Jadi memang harus ada kurikulum nasional. Karena itu misalnya kurikulum merdeka. Itu kan ketika kurikulum 2013 belum selesai, belum diapa-apain. Kurtilas itu. Kenapa sih nggak kita bilang kurikulum nasional pada setiap episode ganti menteri, ya kita perbaiki yang perlu kita perbaiki. Betul. Tapi namanya kurikulum nasional. Itu. Sekarang saya mendengar lagi ada kurikulum deep learning. Jadi buat saya, deep learning kok kurikulum yo? Bagi kami nih ya, apapun yang penting tuh guru dan gurunya, kesiapan gurunya, ya. Kemudian kenapa sih tidak ada, misalnya dulu tuh ada guru inti, terus ganti lagi guru penggerak, ganti lagi apalagi gitu. Yang paling penting adalah bahwa pemerintah punya standar, inilah yang harus, lalu di mana itu perubahan harus dilakukan. Dan tidak memberatkan guru. Ya. Dan berikan kesempatan kepada guru itu untuk berkembang semuanya. Kalau kemarin guru penggerak, Mas, masa guru-guru yang umur 51 ke atas nggak bisa berkembang? Come on. Iya kan? Berikan kesetaraan kepada semua. Baru kemudian ada semacam rekrutmen, ada semacam tes, ada semacam apa yang bisa membedakan guru si A, si B, si C, ya kan? Dan itu adalah kemewahan dari para guru, haknya bukan kemewahan, haknya dari para guru. Jadi dan itu tidak pernah dilakukan. Jadi kalau menurut saya mengenai kurikulum sekali lagi benar kita punya fondasinya, dasarnya. Lalu di mana kita melakukan perubahan? Hilangkan rasa egoisme bahwa saya harus menandatangani ini kurikulum era saya. Nggak ada. Era kita adalah era bertumbuh dan berkelanjutan. Bertumbuh. Oh, ini misalnya ngomongin tentang student center. Iya, sejak taman 80-an itu aku udah ngerti itu student center. CBSA itu, Mas, Ibu Koni siswa aktif itu. Sama-sama dikirim ke Inggris belajar. Sekarang apapun tetap aja student center, contextual teaching and learning. Yang mengkontekskan bahwa
apa-apa itu kita relate dengan perkembangan yang ada di sekitarnya. Namanya itu wis angel-angel, tapi membuat guru itu kemudian amat sangat terbebani, membuat kalau begini salah, termasuk nggak usah jauh-jauh. Saya juga sampai pusingnya 7 keliling, ganti lagi ini hormatnya. Sebenarnya ketika kita proses belajar mengajar tuh yang penting bagaimana kita guru, bagaimana itu siswa, bagaimana itu dialog itu terjadi, bagaimana kita mengajarkan hal-hal yang paling penting itu, setelah itu mendorong anak-anak untuk berkembang. Ya. Itu kan prinsipnya. Mau communication, mau creativity, mau sekarang itu yang 4C itu, semua itu adalah berkelanjutan ada. Tinggal bagaimana gurunya disiapkan. Itu enggak, Mas? Ini yang lama, ini yang baru. Seneng banget sih pengen disebutkan sebagai legasi ya. Pengen disebut legacy. Legacy kita adalah legacy kalau ada pertumbuhan. Kualitas pendidikan naik itu legacy. Iya kan? Dalam keadaan seperti itu ya, kemudian beberapa pakar pendidikan di Indonesia, termasuk juga para pengambil kebijakan di Kemendikbud, dahulu Kemendikbud, punya satu acuan yaitu negara-negara Nordik. Negara-negara Skandinavia yang ya Ibu sangat tahu lah soal itu ya, di Finland, di Swedia ya, dan di beberapa negara-negara yang dianggap secara dalam hal pendidikan mereka sangat maju. Dan sering diacu oleh kementerian. Ya, dan sering diacu oleh kementerian. Tidak hanya kementerian, termasuk juga oleh beberapa pakar pendidikan ya. Tapi kan di Indonesia menurut saya ada problem yang tidak ada di negara Nordik. Pertama soal geografi. Yang kedua soal disparity, kesenjangan murid di Jakarta dengan murid yang tidak usah jauh-jauh lah di Lebak, Banten, di Kabupaten Bogor yang di Kabupaten Bogor yang sebelah sana, yang di sebelah sana itu kan kesenjangannya juga sangat terasa. Pak, jadi idealitas itu atau ideal dalam pendidikan itu menurut Anda bagaimana? Kita itu seperti diingatkan Pak JK, nggak usah lah nyari maksudnya PGRI ini didukung 15 tahun oleh negara-negara Nordik. Dalam pelatihan. Pelatihan udah. Misalnya Swedia, Norway, dan saya beberapa kali ke sana. Ya, baik, saya berkali-kali lah. Saya senang sekali karena sudah dikatakan ada perbedaan signifikan dalam kultur, dalam geografi, di dalam disparity gitu. Itu betul. Nggak usah lah kita membandingkan sama yang dan negara city, ya, seperti negara kota, seperti halnya Singapura, ya. Jadi kita nggak bisa dibandingkan satu sama lain, ya. Selain itu, ada kebijakan mendasar. Ada satu hal yang harus kita catat. Mereka itu kalau punya kebijakan tuh konsisten. Misalnya, mau merekrut anak-anak terbaik, ya anak-anak terbaik lah yang direkrut dan konsisten diberikan gaji yang baik. Lah kalau kita karena scale-nya yang besar, ya dengan disparity yang luas, ya kalau kita sekarang di undang-undangnya ada desentralisasi, tapi orang nggak pernah dilibatkan anunya kabupaten kota sama provinsinya, gimana kita mau mendorong mereka gitu untuk bisa berpartisipasi? Belum apa-apa katanya desentralisasi, tapi kepala sekolah yang menentukan pusat. Jadi kalau kita mau melakukan perubahan, ya kita itu pertama harus tahu konteksnya. Kemudian yang kedua, ya konsisten dijalankan, ya konsisten dijalankan. Bukan hanya begini konsepnya, conceptually sound tapi nggak bisa dilaksanakan. Itu nggak bisa. Jadi kita itu terlalu menganggap Indonesia seperti Jakarta sentris. Duduk di bangku lalu disamakan semuanya. Nggak bisa, Mas. Saya pernah ke MAPI. Itu 1 hari 1 malam mereka baru bisa mencapai ibu kotanya, kabupaten kota. Bagaimana kalau kita berbicara dengan Jakarta yang ada yang sudah sangat develop, ada yang sangat rendah, iya kan? Beda-beda. Dan PGRI menyala ketika mengatakan kalau belum 60% tidak dikasih BOS. Kami itu organisasi-organisasi di pinggiran serve anak-anak yang nggak punya uang. Masa nggak boleh mereka dikasih BOS untuk sekolah? Sama
Jadi kita nggak bisa membandingkan dengan Nordic countries dengan Indonesia, nggak beda. Jadi sudah lupakan, konsisten terhadap pijakan yang dilaksanakan. Kemudian di samping konsisten diawasi pelaksanaannya. Diawasi pelaksanaannya nih Mas, ya kan? Untuk terjadi ya bias-biasnya tuh jadi jangan terlalu. Terus kemudian kalau kita sudah konsisten diawasi pelaksanaannya, dicatat perkembangannya. Sehingga jangan nanti ganti lagi start from the beginning. Mulai lagi dari awal. Padahal mereka sudah mencapai sekian, enggak dong. Kita harus mau berkelanjutan untuk mengajak, oh kamu udah sampai situ ya, yuk kita mulai lagi ditarik. Di mana? Itu nggak pernah terjadi. Dan semuanya dilihat settingnya dari Jakarta. Iya. Sangat Jakarta sentris ya. Jangan Jakarta sentris. Oh saya beda banget. Malaysia sekarang 30 juta sudah. Brunei di atasnya, paling tinggi Singapura, ke bawah Thailand. Filipina more or less itu sama. Situasi politiknya Indonesia dengan Filipina, perkembangan pertumbuhan ekonominya, masalahnya kurang lebih sama. Gitu. Tapi kemudian gurunya beda, apalagi mereka the second language itu bahasa Inggris. Jadi misalnya dulu ada pertukaran nih Indonesia Korea. Kemudian mereka pikir ya udah orang-orang Korea itu orang Korea, Jepang itu bahasanya cinta banget. Nggak bisa bahasa Inggris. Lalu mereka mengajak guru-guru dari Filipina, kalau dari sana mahal dari Filipina aja biar mereka ngajari bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris mereka udah mulai bertumbuh bahwa itu sebagai bahasa internasional dengan tetap mempertahankan bahasa lokal. Kalau kita, misalnya, aku ini ya nggak kalah kalau soal berdebat, tapi kalau sudah ngomong bahasa Inggris ngak-ngok ya, karena kita itu kan nggak dibiasakan untuk berbahasa Inggris ya kan. Itulah hal-hal yang seharusnya dipikirkan di dalam konteks untuk membangun negeri ini. Jangan silau. Jangan silau kepada mereka-mereka yang sudah sangat beda banget. Saya udah berkali-kali ke sana. Tapi ya Bu, kan kesenjangan tadi ya, itu dicoba diatasi dengan digitalisasi. Misalnya oleh Nadiem waktu itu ya, dengan digitalisasi guru, dengan macam internet based dan lain-lain lah. Dan lain sebagainya. Tapi ini kan juga tidak berjalan secara maksimal ya. Sekali lagi ya karena ada faktor kesenjangan. Ada daerah yang nggak ada sinyal internet misalnya. Ada daerah yang ada keluarga yang bahkan laptop pun tidak punya. Misalnya. Satu buat semua nih ya, satu device untuk rame-rame. Untuk rame-rame. Satu HP yang dimiliki bapaknya digunakan oleh 5 anaknya untuk sekolah misalnya. Dan itunya ojol, bapaknya ojol. Bapaknya ojol. Ya. Yang menerima order dari HP. Dari HP. Kan betapa repotnya juga sebenarnya digitalisasi pun belum bisa secara maksimal mengatasi kesenjangan tadi, Bu. Iya. Saya pada waktu itu PGRI waktu itu mengatakan, come on, kalau kita ingat ya pernah ada zaman itu UT. Universitas Terbuka. Iya, mau melakukan apa tuh namanya? Belajar jarak jauh. Belajar jarak jauh. Mereka belum ada internet waktu itu. Tapi kan ada yang kita colok tuh apa sih? Flash disk. Ya. Atau apa tuh namanya? Melalui modul-modul. Waktu itu mengatakan, kita punya yang namanya satelit. Satelit untuk menghubungkan. Kita punya. Tetapi BTS itu nggak sampai sekolah. Saya tahu dengar-dengar katanya ada corruption atau apa itu. Saya nggak ngerti. Iya, pasti ada. Padahal itu penting banget untuk mencapai apa yang disebut dengan, misalnya, kami tuh menyatakan langsung sesuatu yang real. Ya udahlah, kalau kita belum sampai ada digitalisasi sampai ke sekolah, siapkan modulnya, siapkan ke itu, supaya anak-anak itu tidak harus naik ke atas genteng untuk mendapatkan sinyal. Sinyal, betul. Iya kan? Satu. Kedua, digitalisasi itu kemudian tidak dibarengi dengan apa ya, yang slimless itu. Administrasi guru menjadi sangat
harus sangat rigid. Harus ke PMM lah, harus Ya. ini, harus itu. Nggak ada waktu. Ya, Padahal ketika anak-anak ada keterbukaan demokratisasi ilmu pengetahuan melalui digitalisasi dan lain sebagainya, pada saat yang sama guru itu hadir untuk membimbing. Boleh nggak konten yang itu dan nggak boleh konten yang ono. Iya kan? Ya, disitulah misalnya guru itu hadir, Fungsi guidingnya ya. fungsi guidingnya, fungsi educatornya. Itu nggak ada kan? Karena guru harus sibuk ngisi tagihan ini, tagihan itu. Beneran guru-guru terus anak-anak kita naik ke atas puncak itu untuk mendapatkan sinyal. Oke. Jadi it is Indonesia. Jadi kan harusnya, ya maaf ya, kita kan orang luar tuh kan biasanya menyarankan ya, menyarankan agar cobalah infrastruktur itu, infrastruktur belajar itu dibenahi. Infrastruktur belajar itu termasuk bagaimana menghadirkan satelit itu bisa sampai ke ruang kelas agar bisa dinikmati oleh para guru. Betul. Gitu. Dan yang saya belum merasakan adanya, sehingga disparity itu makin kesini makin terasa lebar. Betul. Tapi kan gini Bu, di beberapa titik ya, di beberapa daerah mungkin program itu berhasil, digitalisasi berhasil ya. Ada beberapa sekolah yang menjadi model ya, bagaimana digitalisasi itu berjalan. Tapi juga ada daerah-daerah yang lain yang sangat lambat. Kebetulan saya membaca laporan terakhir dari programnya Pak Nadiem ya soal digitalisasi pendidikan ini, dan banyak kritik juga dari teman-teman saya pakar pendidikan. Tapi artinya kalau misalnya di semua daerah di Indonesia infrastrukturnya sudah komplit, ya, infrastruktur internet, infrastruktur pendidikan sudah lengkap, sudah komplit, apakah memungkinkan apabila sistem digitalisasi pendidikan itu diterapkan secara nasional? Ya. Kalau itu sih perubahan yang nggak bisa dihindari. Betul. Ya, perubahan yang nggak bisa dihindari. Tetapi menyiapkan guru agar mendampingi anak-anak itu jauh lebih penting. Oke. Ya. Ya, Jadi persis. bahwa digitalisasi itu perlu, yes. Ya. Tapi jauh lebih perlu adalah guru mendampingi mereka. Karena satu sisi itu penting, di sisi lain laporan juga menunjukkan bahwa kenakalan ataupun mengambil situs-situs yang lain itu. Jadi kemajuan itu selalu berbarengan dengan edukasi. Saya termasuk orang yang termasuk di PGRI kita perlu ada digitalisasi karena itu juga sangat penting bagi kita. Ya, dari segi efisiensi, dari segi keterjangkauan, ya kan? Dari segi keterjangkauan. Tetapi mohon maaf kalau digitalisasi dilepas begitu saja, itu menjadi masalah juga bagi kita. Termasuk saya ingin mengatakan bahwa guru nggak bisa digantikan oleh teknologi. Betul. Di dalam konteks ini bukan berarti against dengan digitalisasi. Kami support, bahkan kami udah menyampaikan rekomendasi apa yang kami perlukan, gitu kan, tentang digitalisasi itu. Ya, sayangnya itu tidak mempunyai blueprint yang jelas bagaimana digitalisasi dan dilakukan, apa yang harus dilakukan, infrastruktur dulu yang yang disiapkan supaya mereka itu mempunyai akses, gitu. Itu yang menurut saya satu hal yang lost. Oke. Ada satu problem lagi Bu yang menurut saya di Hari Guru ini penting untuk kita bicarakan. Yang pertama itu soal kekerasan, isu kekerasan. Pasti Ibu Uni juga sangat mendalami ya isu ini sebagai Ketua Umum PGRI. Ada beberapa kasus kekerasan guru terhadap siswa yang kemudian menjadi ramai. Iya. Ya, baik ramai karena itu viral maupun ramai karena orang tua siswanya melaporkan ke polisi. Ya. Kemudian ada pihak-pihak yang banding-banding ya, membandingkan misalnya dulu zaman anak generasi 80-an sekolah, gurunya galak, lo nggak apa-apa dihadapi dengan terbuka gitu, dan orang tuanya malah mendukung misalnya kegalakan gurunya ya. Tapi kan begini, menurut saya masyarakat berkembang ya. Zaman sudah berubah, jiwa zaman sudah berubah. Awareness masyarakat terhadap
kekerasan, ya, dan perhatian orang-orang tua zaman sekarang terhadap kekerasan terhadap anak itu sudah semakin naik, dan pemahamannya mungkin sudah berubah dibanding generasi-generasi terdahulu. Nah, makanya kita sekarang banyak menghadapi kasus-kasus seperti ini, Bu. Nah, dalam hal ini PGRI bagaimana, Bu, menyikapi kasus kekerasan ini? Baik, PGRI bersikap bahwa di lingkungan pendidikan nggak boleh ada kekerasan, baik kepada anak maupun kepada guru. Itu prinsip penting, Betul. ya. Nggak usah ngomong corporal punishment, artinya yang fisik, tetapi kekerasan mental, verbatim, itu kekerasan itu nggak boleh ada, baik kepada guru maupun kepada siswa, baik kepada siswa maupun kepada guru. Nah, Indonesia sebagai negara hukum itu selalu mengacu kepada persoalan-persoalan hukum. Jadi kami ingin bahwa kekerasan ini harus dihentikan. Ibaratnya ibaratnya pihak kepolisian dengan masyarakat, walaupun dia disiapkan senjata tapi nggak boleh nembak kan, gitu kan? Betul. Misalnya seperti itu untuk melindungi warga negara. Jadi kalau ada apa-apa yang tetap disalahkan yang ini, ya. Jadi ada ketidakseimbangan. Kalau laporan sepihak anak-anak lagi langsung viral, tetapi kami ingin bahwa kami juga ingin melindungi dunia pendidikan, nggak semata-mata melindungi guru. Betul, ya. Betul. Ya, ya. Karena itu kami berpikir kami juga mendapat laporan, itu meningkat dari waktu ke waktu kekerasan kepada guru, dan ini nggak bisa dibiarkan. Betul. Dan terakhir itu Ibu Supriyani, ya, yang hari ini menjadi kado istimewa hari ulang tahun PGRI ke-79 dan Hari Guru Nasional. Selamat ya Bu Supriyani. Selamat, Bu Supriyani. Ya, kita datang ya nanti di HUT PGRI puncaknya ya Bu. Itu kami merasa bahwa harus ada suasana yang nyaman di sekolah. Kalau kami mengajukan undang-undang perlindungan guru. Kenapa sih kok undang-undang perlindungan guru? Karena ada undang-undang perlindungan anak. Tapi undang-undang perlindungan guru ini dimaksudkan agar melindungi anak, melindungi guru, melindungi warga sekolah untuk terhindar dari semua jenis kekerasan. Kalau yang ada sekarang adalah kan sudah ada undang-undang guru dan dosen. Yes, ada satu pasal ya mengatakan bahwa guru berhak untuk dilindungi, profesi, hukum dan lain sebagainya. Pertanyaannya, how? Bagaimana caranya? Itu nggak dibahas. Nggak ada rincian aturannya. Nggak ada. Sementara dia diturunkan menjadi Permendikbud. Kalau ada case, orang bersitu ada undang-undang satu dengan peraturan menteri. Dan itu nggak seimbang. Kami menghimbau, kami mengharapkan. Bukan semata-mata untuk guru. Untuk pendidik. Tapi untuk siswa, untuk warga sekolah, kita nggak setuju dengan adanya kekerasan. Maka di dalam undang-undang itu perlu adanya undang-undang perlindungan guru. Terserah namanya apa. Kita sebagai organisasi profesi bukan saja mengirim surat untuk mengusulkan, tapi kami juga membantu kalau just in case pemerintah membutuhkan, mana jangan cuma ngomong, tapi kita punya nggak? Oh, kita lagi bikin naskah akademik, bahkan sudah selesai naskah akademiknya ini. Lalu kami akan serahkan, terserah mau diapresiasi mau tidak, tapi tidak akan pernah menyurutkan kami untuk berjuang. Karena ini adalah bagian strategi yang sangat penting untuk memuliakan guru, untuk memuliakan siswa, untuk menjadikan pendidikan itu yang nyaman dari kekerasan. Gitu Mas. Termasuk juga kekerasan sesama siswa. Bullying. Iya. Bagaimana PGRI menyikapinya? Iya. Kami bahkan ada risetnya sederhana. Gitu. Jadi ada juga pride tuh Mas. Ya. Misalnya nih, dalam riset saya yang mungkin riset kami yang mungkin tidak terlalu validity dan reliability-nya masih perlu diuji lebih lanjut. Tapi kami sebagai organisasi kan kami tidak ingin berbicara berdasarkan common sense, gitu kan. Harus ada datanya. Iya. Jadi tuh misalnya ada satu sekolah yang sebenarnya anak ini baik-baik aja. Tapi sering dibully sekolahnya ini. Maka seniornya terima, menunggu di ruangan, jadi diajar itu anak-anak tuh gimana tuh bertarung.
Sehingga mereka jiwa korsa yang nggak bagus, yang nggak bagus, yang negatif ya, yang negatif itu sehingga mereka harus berhadap-hadapan dan ini kami nggak mau. Bullying ini salah satu yang paling dirasakan gimana? Saya juga dulu kena bullying, Mas. Jadi kan saya rambutnya kribo waktu sekolah tuh. Kribo. Itu bikin kita nggak nyaman. Begini rambut saya dulu, Mas, ya kan? Terus perempuan sekolah kami dilempar pakai gala dan itu tuh sangat hurted, traumatik ya. Traumatik ya. Dan kami tidak ingin bahwa itu ada. Jadi kami ingin bahwa bullying harus dihentikan. Kita harus respect kepada segala keunikan anak-anak maupun guru kita. Jadi undang-undang perlindungan guru ini ya nanti terserah apa namanya ya. Tapi kita menemukan perlindungan guru, bisa guru, dosen dan siswa bisa ya. Karena kami ingin melindungi termasuk dari kekerasan anti bullying antara satu siswa dan siswa yang lain. Atau antara satu sekolah dengan sekolah yang lain karena ada pride, karena ada gimana nggak terima gitu. Kami ingin dicegah itu, Mas. Dan kami ingin mengajak Indonesia melangkah kepada dunia baru. Bahwa kita menyambut pergantian ini, ya dekade ini dengan sikap optimisme, ya kan? Guru siswa itu harus bersahabat. Guru harus dekat dengan anak-anak. Harus mendengarkan rasanya anak-anak. Sama, anak-anak juga harus menghormati guru. Betul. Dan respect kepada kawannya juga. Salah satunya untuk memutus mata rantai kekerasan tadi. Yes, untuk memutus mata rantai kekerasan. Betul. Ya. Jadi kami ingin memberikan sesuatu. Ini Indonesia, Mas. Ya, kami mencintai Indonesia. PGRI ada di setiap ada sekolah. Ya. Kami tidak punya apa-apa, tapi kami punya cinta. Organisasi profesi terbesar di Indonesia. Iya. Walaupun sekarang tak. Kalau undangan kami ditaruh di paling belakang, it's okay. No worries. Ya, it's okay. Kami tetap dengan kesetiaan membela negeriku. Karena pejabat itu bisa datang dan pergi, tapi kami akan selalu ada. Ya. Dan gini, ini kan di kabinet ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi kementerian sendiri, ya, terpisah dari Kementerian Kebudayaan dan Ristek Dikti ya. Artinya kan ada satu kementerian yang secara dedicated ya, mengurus pendidikan dasar dan menengah dari TK, dari playgroup sampai SMA. Ya. Dengan adanya satu kementerian yang dedicated ini, bagaimana pandangan PGRI? Apakah optimis bahwa Dikdasmen kita akan semakin maju ke depan? Iya, ini belum 100 hari. Kami memberikan dukungan, yang pasti. Kami memberikan dukungan, insya Allah pemerintah nggak salah memilih orang. Ya. Tapi let's say, ya kita lihat waktunya. Ya, apakah memang harapannya didedikasikan untuk Indonesia maju itu sesuai apa tidak? Kalau tidak, PGRI nggak akan menggeruduk gitu nggak. Tapi PGRI punya sikap dan pandangan. Ya, pandangan. Karena kami hadir untuk Indonesia. Guru-guru ini kan menurut saya ya Bu, adalah satu golongan yang sangat menentukan dalam membentuk keindonesiaan kita hari ini. Ya, bagaimanapun juga secara ide Indonesia ini kan ide yang modern yang muncul sejak akhir abad 19. Kemudian di awal abad ke-20 para aktivis pergerakan nasional yang kemudian menjadi founding father kita ya mulai bergelut ya. Mulai berdialektika dan ya, lewat perjuangan anti kolonialisme dan sebagainya. Nah, mereka ini terdidik ya, dalam pendidikan modern, dididik oleh para guru. Ya, mereka zaman itu disebut sebagai bangsawan pikiran. Betul. Ya, mereka jebolan-jebolan sekolah-sekolah modern ya, yang kemudian turut menjadi pendiri bangsa ini dan mereka dididik oleh para guru. Baik guru yang berkebangsaan Belanda maupun guru-guru Bumi Putra. Dan saya pikir lahirnya Indonesia modern itu ada andil besar
para guru di dalamnya. Menurut Anda bagaimana, Bu? Yes, saya ingin mengatakan itu benar adanya. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka, Betul. di warung-warung kopi belum ada kata Indonesia. Ya. Guru itu lahir dan menyatakan ingin mendorong ke sebagai bangsa yang merdeka, terlepas dari penjajahan. Banyak guru-guru yang kemudian berpikiran kita perlu satu wadah untuk menyuarakan, sebab suara-suara individu itu menjadi tidak penting. Betul. Di tahun 1912 itu mereka mencoba sudah melakukan pertemuan-pertemuan, bahkan di dalam perang-perang itu banyak para guru yang menyampaikan berita-berita kepada masyarakat bahwa pentingnya kita itu belajar, pentingnya pesan-pesan kemerdekaan dan lain sebagainya. Ya. Jadi mereka ingin menunjukkan pride-nya sebagai bangsa. Dan pada tahun 1930-an itu cikal bakalnya PGRI itu sudah berani menyatakan Indonesia, sesuatu yang sangat ditakutkan. Subversif, dianggap subversif oleh pemerintah kolonial sangat pada saat subversif. itu. Ya. Karena nama Indonesia itu nggak pernah dimunculkan, yang memunculkan itu para guru. Sebagai guru disebut sebagai kekuatan pikir untuk memajukan Indonesia, untuk keindonesiaan, membentuk Indonesia. Dan itu bersambung dengan para pemuda, pemuda yang dididik oleh para guru dan ingin menjadikan bahwa Indonesia ada sebagai sebuah negara, walaupun masih mereka meraba-raba gitu kan, sambil meraih-raih. Seiring berjalannya waktu, para pemikir, para ahli bersama-sama dengan para guru, dan para guru itu banyak sekali yang kemudian meninggal di medan perang, tewas di medan perang. Itu sebabnya PGRI disebut sebagai organisasi perjuangan. Itu sebuah pergulatan bagaimana para guru itu ingin menunjukkan jati dirinya sebagai kekuatan pikir, dan itu tidak selesai. Dan itu mereka bersatu menyatakan diri untuk memperjuangkan bangsa ini. Jadi kalau zaman dulu itu sekolah Ongkoloro itu aja sudah menjadikan sesuatu yang luar biasa, apalagi lebih besarnya. Jadi itu sejarah yang nggak boleh dilupakan. Itu sebabnya pada setiap tanggal 25 November kami itu membacakan sejarah itu, karena kami yakin kita nggak boleh lepas dari jangan sampai melupakan sejarah. Dan sejarah itu bukan cerita masa lalu. Sejarah itu juga masa depan bagi kami. Sehingga bagi kami itu sangat penting untuk mengatakan bahwa hai Indonesia, Anda nggak boleh melupakan bahwa guru membangun keindonesiaan, merapikan satu sama lain, merajut satu sama lain. Nggak ada lagi guru sekolah dasar, guru agama ini, guru status sosial ini, nggak. Bersatu padu. Itulah PGRI yang dengan segala kekurangannya ya berusaha ingin memajukan negara ini dan membela nasib kami. Jadi sebagai kekuatan pikir, saya terima kasih. Lulusan apa sih dirimu itu? Ngajaknya jauh banget soalnya. Kalau udah menjadi orang tua itu ya kan boleh bertanya. Boleh ini adek ya. Anak ini malah Bu. Anak. Ini anak saya seumur anak aku ya. Ya, gak apa-apa ya Mas ya? Gak apa-apa. Saya dulu jurusan sejarah Bu. Oh pantesan. Kyo, aku ya senang banget sama sejarah. Buat kami sejarah gak soal bicara tentang masa lalu. Tapi sejarah itu bicara tentang masa depan. Gak boleh kita itu melupakan yang lalu untuk sebagai momentum untuk ke depan. Ya. Dan bapaknya Soekarno kan guru. Bapaknya Soekarno guru. Terus ada orang-orang tua beberapa tokoh pergerakan juga berasal dari latar belakang guru. Betul. Nah, saya ingin bilang bahwa pada saat itu guru adalah intelektual di kampung. Ya. Kalau saya baca sejarah di awal abad 20 ya di zaman pergerakan. Di warung-warung kopi mereka bercerita. Di warung kopi ya, di sekolah mereka menjadi sosok yang well respected ya, yang sangat dihormati. Selain ada para kiai, tentu saja para kiai dan ustadz di pesantren-pesantren ya. Betul. Ada kemudian muncul golongan baru, ustadz baru ya, kiai-kiai baru dalam bentuk guru yang juga sangat dihormati. Dia menjadi intelektual di desanya masing-masing.
Nah ini menurut bagi saya arti penting guru itu ada di situ, Bu. Jadi mereka Dan di jangan awal itu, dicabut dong dari akarnya. yaitu Bahwa mereka itu para intelektual, para yang membesarkan anak-anak dari kampung-kampung sampai kemudian menjadi Indonesia. Betul. Itu nggak boleh. Jadi mengapa kemudian guru itu terdegradasi? Karena juga policy yang kita lakukan Betul. terhadap guru. Oke. Dan itu bagaimana kita mengembalikan antara lain memberikan kesempatan pada anak-anak muda yang terbaik untuk mau menjadi guru. Betul, betul. Ya karena mungkin di awal abad ke-20 yang menjadi guru adalah anak-anak muda terbaik zaman itu. Zaman itu. Dan mereka sangat bangga. Sangat bangga dan menjadi kelas sosial baru kan. Kelas sosial baru. Zaman itu, betul. Dan ya bagi saya arti pentingnya di situ. Mereka teaching modernity ya. Mereka mengajarkan modernitas ya kepada anak-anaknya di sekolah Ongkoloro sampai HBS. Pinter banget sih ini yang mewawancarai, aku bingung nih. Oke. Nah, yang menarik juga begini Bu, di kampung itu ya, mungkin Ibu juga merasakan sendiri ya. Guru-guru ini kan menjadi kelas menengah baru. Ya. Yes. Terutama mungkin sejak awal-awal 20 ya, kemudian menjadi semakin paten setelah kemerdekaan. Ya, mereka kalau dalam istilah bahasa Perancis itu petit bourgeois ya. Menjadi borjus-borjus kecil di kampung-kampung. Menjadi priai alit. Saya membayangkan kakek saya misalnya yang guru ya. Dia datang dari keluarga petani ya, kemudian menjadi guru ya. Jadi bagi keluarga besar kakek saya dia tuh naik kelas. Ya, yang dulunya tukang garap sawah sekarang menjadi pengajar. Ya, artinya guru-guru di desa-desa itu menjadi kelas sosial baru. Karena dia akan dihormati oleh orang-orang di sekitar, dipanggil dengan sebutan yang sangat terhormat, Pak Guru, ya atau mungkin kalau zaman dulu Ndoro Guru, ya dan lain sebagainya. Tapi kemudian posisi ini menjadi semakin yang Ibu bilang terdegradasi, ya, tereduksi oleh, saya tidak tahu oleh apa. Kalau menurut Ibu oleh apa ini? Posisi Pertanyaan sosial seperti ini. Angel banget no. Jadi ini agak analisis kelas ya. Sejarah, sosiologi. Jadi menurut saya para guru itu telah terbukti menunjukkan sebagai kelas baru untuk modernisasi Indonesia. Dan itu kemudian sampai hari ini jejak-jejaknya masih ada. Kalau ada Pak Camat datang ke desa, yang disuruh menyambut itu para guru. Betul. Bahkan hari ulang tahun PGRI besok, itu barengan dengan tanggal 27 itu pilkada. Betul. Para guru itu petugas KPPS. Ya. Di desa itu sesuatu yang banget. Betul. Dan mereka mengatakan, kami tidak bisa meninggalkan ini tugas negara. Tidak bisa, karena ini kepercayaan. Kalau ada konflik, kalau tidak terima mereka harus tanda tangan dan lain sebagainya. Mereka yang tanggung jawab. Itu sebuah penghargaan yang sisa-sisa masa lalu yang masih berjaya. Didegradasi oleh apa? Oleh policy, oleh keadaan. Oke. Jadi ketika termasuk oleh pragmatisme kami sendiri. Oke. Ya kan? Itu nggak bisa enggak gitu. Jadi kalau zaman dulu orang bilang bahwa bangga dengan pengabdian. Ya kan? Sekarang nggak selesai dengan pengabdian. Karena itu himne guru pun diubah. Bukan jadi pahlawan tanpa jasa. Kenapa itu? Kemudian dibarengi juga dengan kekuatan demokratisasi ilmu pengetahuan melalui teknologi, melalui AI dan lain sebagainya. Jadi kalau dulu guru itu sentral, sekarang dia harus berbagi peran. Kemudian digradasi juga dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang mengecilkan peran guru. Undang-undang, perwira pragmatis dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya saya selalu mengatakan bagi seorang guru, memilih menjadi guru itu kesadaran. Saya ingin mengatakan bukan karena nggak ada pilihan lain, tapi kesadaran. Karena dengan berkesadaran kita punya keyakinan bahwa kita bisa mengubah. Setidaknya kalau kita nggak bisa membuat kita menjadi kaya raya, karena pilihan guru itu bukan menjadi kaya, kita bisa mencerahkan anak-anak kita itu untuk melesat, memiliki mobilitas sosial yang lebih baik daripada
keadaan dianya. Nah, saya berharap bahwa kondisi-kondisi ini tuh harus dipertahankan oleh negara melalui kebijakan-kebijakan yang pro kepada guru. Oke. Ya, misalnya kalau pengen disamakan ya guru pengen berwibawa, itu ya jangan kemudian mau meniadakan guru sebagai profesi. Zaman dulu siapapun boleh jadi guru. Kalau sekarang no. Iya. Anda harus mengikuti pendidikan profesi. Itu cara kami setingkat demi setingkat agar mengatakan bahwa profesi guru tidak bisa diinterfere oleh siapapun yang bukan guru. Betul. Karena mengeducate people, anak-anak itu memerlukan ilmunya sendiri. Ya, nah, persis. dengan cara begitu itu dan kemudian dan pedagogi yang terus berkembang dan orang itu, kita nih guru harus nggak boleh berhenti belajar, baik oleh dirinya maupun negara yang menyiapkan. Nah itu hal-hal seperti itu yang membuat kemudian guru semakin terpepet oleh berbagai keadaan, termasuk oleh dirinya sendiri yang kadang-kadang melihat pragmatisme sebagai sesuatu yang gue daripada jadi guru mending gue jadi pada konten kreator nih, betul nggak sih? Iya. Nah daripada jadi guru ini kadang-kadang guru berbagai kebijakan juga membuat guru itu kurang percaya diri. Misalnya kekerasan, ya. Masa guru membiarkan anak-anak itu karena dia capek. Kalau sedikit kritis, maka dia akan masuk. Nah, terus pragmatisme itu juga kepada aturan, kepada proses-proses demokratisasi politik yang ada di daerah masing-masing, gitu kan. Dimatakan, daripada jadi guru mending menjadi kepala desa dong. Ada, ya, itu kalau nggak jadi anggota DPRD. I have no comment. Okay. Ya. Jadi yang seperti itu kemudian mendegradasi guru. Itu yang membuat saya amat sangat prihatin. Coba lihat data saat ini. Guru negeri dan guru tidak tetap, itu jumlahnya lebih banyak guru tidak tetap. Oke. Ya kan? Satu. Kemudian, itu satu hal. Kemudian hal-hal lainnya, data-data yang lainnya yang begitu berserakan. Ya, menunjukkan betapa guru yang sertifikasi dan guru yang tidak sertifikasi. Less than 50% guru yang sudah sertifikasi. Ya. Dengan such very long time dari tahun 2005 sampai sekarang 2020 sampai kemudian mereka mengatakan Anda nggak bisa karena ini udah waktunya, maka Anda harus pendidikan profesi guru. Padahal ini buat guru yang existing nih, guru yang itu. Jadi policy itu kalau sudah habis waktunya yang dihajar para gurunya, ketika belum dipenuhi, nggak dipenuhi. Jadi sertifikasi guru itu bukan sesuatu yang menarik lagi. Benar nggak anak muda kalian? Nggak ada yang menarik lagi. Apa yang menarik? Enggak. Mendapatkannya susah. Betul nggak kan? Kurang dari 50% dengan waktu yang sudah sekian lama. Kemudian juga dipersulit pencairannya dan lain sebagainya. Jadi kami itu the frontiers, tapi kami yang paling depan, tapi kami yang paling riskan. Seperti prajurit di pertempuran, tapi yang garda paling depan. Garda paling depan. Kalau mati pertama kali. Tapi kemudian, salah sih kamu nggak pernah belajar. Nah, iya, kemudian disalah-salahin. Disalah-salahin. Padahal kalau melihat dari sejarah, ya guru-guru adalah salah satu yang kita bicarakan tadi, salah satu unsur yang membentuk Indonesia hari ini, Bu. Termasuk PGRI. Tapi di PGRI sendiri, Bu, ya, ini ngomong agak politis ya. Bagaimana PGRI menahan diri dari tarikan-tarikan politis? Kan pasti ada, Bu, ya. Menjelang pilkada, misalnya PGRI tingkat kabupaten, PGRI tingkat provinsi, pasti ada semacam penggalangan massa lah, atau ada pendekatan politik tertentu dari kandidat yang sedang mencalonkan diri. Nah, bagaimana Anda menahan situasi seperti ini, Bu? Sebenarnya pertanyaan ini bagusnya dibalikin kepada Anda sih. Nakal kan? Nakal kan? Saya itu nakal. Gini, learning by example. Oke. Contohnya saya. Perasaan semua orang tahu, pengen mendekati saya. Tapi saya ya seperti inilah. Oke. Ya. Saya udah meniatkan diri saya menjadi seorang profesor yang melindungi gurunya. Betul. Walaupun ditembak kiri kanan, saya tetap jalan. Dan seperti Anda tahu, keteguhan itu
komitmen itu seringkali disebutkan sebagai kesombongan dan lain sebagainya. Ini soropopo, ya. Tapi kami juga ingin anak-anak itu berkembang. Kalau misalnya, emang nggak boleh. Kalau misalnya guru yang potensial menjadi kepala daerah, emang nggak boleh? Boleh dong. Boleh. Pengen menjadi politisi, boleh nggak? Boleh. Tapi tidak boleh mengintervensi kami-kami ini. Oh, gitu. Batasnya begitu. Batasnya, kami harus jelas. Yang bisa dilihat itulah ya Bu Uni lah. Ya, begini aja nih dari dulu, ya, begini, ya. Tetapi kalau ada kader yang memang pantas dan eligible dilihat, tapi kan nggak bisa dilihat. Kalau kami di mana sih? Kami punya uang nggak punya? Iya kan? Nggak mau lebih jauh ngomongnya soalnya. Apa? Kita nggak punya, ya. Tapi kami punya komitmen untuk memajukan negeri. Learning by example. Itu penting bagi saya seorang pemimpin, ya. Yang dilihat siapa? Ya pemimpin di atasnya, no. Pemimpin di atasnya ya begini ini. Yang satu tarik ke sana, tarik ke sini, tapi tetap aja berdiri tegap di tengah, melindungi semua, memberi kesempatan kepada anak-anak kami untuk maju, untuk ya nggak apa-apa Ibu Ketumnya seperti ini aja. Iya, tapi menjadi guru itu kan tidak menghilangkan hak politik warga negara. Absolutely. Ya kan? Nah, dan jangan lupa juga banyak aktivis partai ya. Kita ngomong tahun 50-an nih misalnya. Banyak aktivis partai. Para anggota konstituante tahun 55. Para anggota DPR tahun 55. Yang profesi asalnya adalah guru. Anda kalau melihat arsip daftar anggota konstituante, ada profesi asalnya adalah guru. Ada guru SR, ada guru HBS, macam-macam lah. Ada guru SMP dan lain-lain. Artinya menjadi guru tidak menjadi halangan bagi seorang untuk... Sama, betul. Kami pertama kali partisipasi politik. Kami selalu mendorong. Jangan sampai kami tidak masuk ke dalam berpartisipasi secara politik. Betul. Dan kami menginginkan politik yang damai. Itu khas kami. Ya, itu bukti kami bahwa kami tetap berdiri tegap independen. Gitu. Satu. Kedua, kalau mau jadi anggota dewan, kami dorong. Kenapa? Kami nitipkan aspirasi agar kami didengar, agar kami diperjuangkan, agar status kami, muruah kami itu naik. Itu yang kami titipkan. Selebihnya enggak tuh. Jadi kami rasanya tak jarang Ibu Ketua Umumnya mendorong-dorong gitu. Tapi kami juga prihatin misalnya kalau ada yang membutuhkan suara kami, tapi kami nggak direwes. Gitu. Kan ini ada kepentingan strategis, ada kepentingan yang sifatnya taktis ya. Kami kalau yang sudah maju ke dunia politik di ADART kami, oke, kalau kamu misalnya menjadi anggota DPR harus keluar dari organisasi. Tapi titip pesan. Ya, titip pesan aspirasi kami tolong perjuangkan. Betul. Gitu Mas. Jadi itu yang terus dilakukan, dan misalnya kalau kami itu kan lain dengan Anda gitu yang jauh lebih besar dengan segala macamnya. Kalau kami misalnya ada yang DPD, kami serukan. Tolong ini kalau DPD kan dalam ADART kami bahwa dia representasi dari daerah gitu, bukan partai politik. Itu bisa tetap menjadi anggota PGRI, even jadi pengurus ya. Tetapi kalau di misalnya partai politik, boleh kami nitip aspirasi kami, tapi secara keanggotaan dia harus mundur. Itu contoh kami. Kami ingin mendorong demokratisasi, memberikan ruang kepada semuanya gitu kan untuk bertumbuh gitu. Tetapi di sisi lain organisasi ini harus dijaga dan harus ada orang yang menjaganya. Iya. Tapi Ibu optimis memandang masa depan guru di tengah deraan berbagai masalah hari ini, dan ada digitalisasi, ada demokratisasi informasi, sehingga membuat guru tidak lagi sentral, ya seperti yang Ibu katakan tadi. Di masa depan seperti apa? Selama ada api perjuangan, optimisme itu selalu membara. Asik, ya. oke. Ya,
Jadi kami selalu menyebarkan vibe positif. Optimisme ada misalnya. Para guru jangan pernah berhenti belajar ya. Oke. Boleh dong, para guru itu bukan lagi sumber belajar, tapi guru tidak pernah dapat digantikan oleh teknologi. Dengan cara apa? Membimbing peserta didik, ya kan? Mendampingi, selalu dekat, selalu mendengar. Itu adalah optimisme gaya baru yang harus selalu Bapak Ibu guru tetap belajar memberikan yang terbaik buat Indonesia, kami yang berjuang. Itu adalah bentuk optimisme yang selalu kami hadirkan kepada para guru untuk meraih masa depan. Dan tidak akan pernah ada yang bisa menghalangi kita yang selalu mau belajar, selalu mau berdiskusi, selalu mau mendengar anak-anak kita. Pasti mereka akan selalu mengingat para gurunya. Itu optimisme yang kami selalu sebarkan. Kata-kata positif yang selalu kami sebarkan kepada para guru. Karena gurulah pelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Profesor Unifah Rosidi. Thank you very much. Terima kasih. Thank you very much. Wow, most welcome. Saya senang sekali ya, senang sekali bisa berbincang dengan anakku yang punya pandangan, punya perspektif yang luar biasa. Aku mau nangis. Setiap ada berbicara tentang guru, aku selalu mau nangis. Karena ini duniaku, dunia yang secara sadar aku pilih untuk aku perjuangkan. Para pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Profesor Unifah Rosidi, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.